Padatnya jalanan dengan terik sinar matahari yang terasa membakar kulit. Suara klakson saling bersahutan di siang hari itu. Mobil yang kukendarai merayap pelan karena padatnya kendaraan. Semalam ibuku memaksaku untuk menengok keadaan Mas Iskak, kakak laki-lakiku yang menikah dengan gadis asli kota Malang. Ibu bercerita panjang lebar mengenai keanehan yang dialami Mas Iskak setelah mereka menempati rumah bekas peninggalan bapaknya Rini. Beberapa jam kemudian, aku mulai memasuki pedesaan. Letaknya di bawah lereng Gunung Semeru. Udara mulai terasa dingin saat itu. Sebuah rumah berbentuk joglo dengan halaman lebar serta dua tugu kecil sebagai tanda keluar masuk rumah tersebut. Rumah tersebut sekarang dihuni oleh Mbak Rini bersama Mas Iskak serta anaknya yang bernama Cika. Usia anaknya itu baru 1,5 tahun. Dari luar rumah itu terlihat singgup. Hawa mistik dari rumah kediaman Mbak Rini mulai terasa kental ketika menginjakan kaki di tanah halaman rumah itu. Padahal saat itu aku baru turun dari mobil. Tetapi bulu kuduku saat kuraba mulai berdiri. Pukul 3 sore, aku sudah sampai di depan rumah Mbak Rini. Ada hawa aneh yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata saat itu. Seperti hawa rumah yang baru ditinggal mati oleh pemiliknya. Jendela dan pintu rumah masih tertutup rapat saat aku tiba di sana. Bangunan rumah itu masih menggunakan kayu jati polos tanpa ukiran. Pintu lebar dengan model kupu-kupu terlihat masih kokoh pada tempatnya. Jendela lebar yang terpasang di kanan kiri pintu menggunakan model yang sama seperti pintu dengan warna coklat gelap. Saat itu aku melihat ada sepasang mata yang sedang menatapku dari jendela sebelah kiri. Suara langkah kaki yang terdengar mulai berjalan di dalam rumah kini terdengar seperti berlari. Sesaat aku sempat dikejutkan oleh sepasang mata di jendela sebelah kiri yang kulihat. Cepat-cepat kulepas kacamata hitam yang menutupi kedua mataku untuk memastikan yang kulihat di jendela itu hanyalah bayangan belaka. Jendela sebelah kiri kini sudah tertutup seperti sebelumnya. Padahal tadi jelas-jelas kulihat ada sepasang mata yang sedang mengawasiku dari dalam. Belum hilang rasa heranku, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara wanita yang memanggil namaku dari belakang. "Dona, kamu sama siapa?" Aku langsung menoleh. Ternyata itu adalah Mbak Rini. Dia adalah kakak iparku. Dia berjalan dengan wajah ceria yang menjadi ciri khasnya. Tapi yang kulihat saat itu ada sedikit perbedaan dari senyum di wajahnya. Wanita yang dulunya sangat ceria dengan banyak topik pembicaraan, hingga aku tidak pernah bosan berada di sampingnya. Kini terlihat kusam wajah cantiknya itu, bahkan tidak terlihat secerah dulu. Kedua pipinya yang bulat kini mulai menampakkan tulang. "Dona," kata Barini membiarkan lamunanku saat itu. "Iya mbak, kenapa? Maaf aku sedikit ngelamun mbak." "Ya udah sekarang kamu simpen dulu saja mobil kamu di Bude Tati. Kalau ditaruh di sini, nanti kena sinar matahari. Mbak mau masuk dulu untuk buatin kamu minum," kata Mbak Rini sambil tersenyum. Kemudian melangkah menuju rumahnya. Kuanggukkan kepala pelan, tanda setuju dengan usulan Mbak Rini saat itu. Mungkin ibu sudah memberitahu kepada Mbak Rini kalau aku akan menginap untuk beberapa hari ke depan. "Mau teh apa kopi?" Lagi-lagi suara Mbak Rini yang menegurku membuatku salah tingkah. Kok kopi aja mbak?" Jawabku agak sedikit bingung. Beberapa kali aku menggerakkan leher saat itu. Aku tidak bisa menjelaskan sedang berada di situasi apa sebenarnya. Bulu romaku berdiri dengan sendirinya. Bahkan tengkuku ini terasa seperti sedang disentuh pelan oleh tangan halus yang tidak terlihat. Aku lalu menaiki mobilku guna memindahkan ke rumah Bude Tati yang masih terikat saudara dekat dengan Mbak Rini. Sesampainya di rumah Bude Tati, email anak gadisnya yang seumuran denganku segera menyambut kedatanganku, disusul dengan Bude Tatik di belakangnya. "Nginep tadu?" tanya Bude Tatik dengan wajah ragu melihat ke arahku. "Iya Bude," jawabku pelan. "Kalau nginep, tidur di sini aja ya nak," kata Bude sambil menatap ke arah mataku. Ada banyak pertanyaan yang ingin kusampaikan saat itu. Tentang apa sebenarnya yang sedang menimpa keluarga Barini dan rumah peninggalan almarhum Pak Seno itu. Semua yang kudengar terasa aneh dan janggal. Mas Iskak yang tiba-tiba saat pagi sampai petang hanya tidur di atas kasur di kamarnya.
Pernah ibu membawa Mas Iskak untuk berobat dan menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit besar di kota Malang. Namun saat malam tiba, ketika semua orang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing, Mas Iskak ini hilang dari ruang tempatnya dirawat. Saat ditemukan, Mas Iskak sudah berada di rumah. Tidak ingin percaya dengan hal itu sama sekali, apalagi dengan hal yang tidak masuk dengan logika. Aku ingin memastikannya sendiri dengan mataku tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Mbak Rini. Pernah suatu ketika aku turut menunggu Mas Iskak di ruang tempatnya dirawat. Saat tengah malam, tiba-tiba hawa kantuk yang tidak bisa ditahan ini mulai datang. Dan tanpa sadar, aku pun tertidur. Waktu itu, kalau tidak salah, aku tidur ini hanya sekitar 5 menitan saja. Tapi ketika aku membuka mata, kulihat Mas Iskak sudah tidak ada di ranjangnya. Bergegas aku mencari Mas Iskak. Aku kabari keluarga yang lain. Mereka yang berada di rumah sakit pun mencari keberadaan Mas Iskak. Namun Mas Iskak tidak kunjung ditemukan. Akhirnya ibuku menelepon Bude yang berada di rumah. Bude saat itu langsung mencari ke rumahnya. Apa yang terjadi? Ketika melihat ke dalam rumah Mas Iskak itu sudah tertidur di atas ranjangnya. Padahal itu tidak sampai setengah jam, mungkin hanya 20 menitan dari aku sudah menyadari Mas Iskak tidak ada. Padahal jarak rumah ke rumah sakit itu kurang lebih sekitar 1 jam. Waktu itu benar-benar aku tidak mempercayai kejadian itu. Tapi mau bagaimana lagi? Itu tidak bisa dijelaskan dengan logika. Lagi pula, siapa yang bisa memindahkan manusia secepat itu? Setelah berbincang-bincang dengan Bude dan Email lalu menemaniku untuk pergi ke rumah Mbak Rini. Baru saja kaki melangkahkan memasuki halaman rumah, tiba-tiba aku merasakan seperti ada angin yang berhembus menerpa tubuhku. Saat angin itu berhembus, aku merasakan bulu kuduku langsung berdiri. Sejenak aku ragu untuk memasuki rumah. Kebimbangan mulai kurasakan saat itu. Tapi tangan Email langsung menarik pergelangan tanganku, seolah memaksaku untuk memasuki rumah. Di atas meja kayu panjang sudah tersedia kopi panas yang Mbak Rini buatkan untukku. Mataku menatap iba pada sosok tubuh kurus seorang lelaki beranak satu yang tergolek lemah di atas kasur. Ia adalah kakak kandungku, yaitu Mas Iskak. Sedangkan di sampingnya, Mbak Rini sedang menidurkan Cika di sebelah Mas Iskak. Tak ingin mengganggu mereka, aku menuju ke meja panjang dengan kopi hitam favoritku di atas meja. Mata Mas Iskak menatap sayu saat itu, membuat hatiku seolah teriris sedih melihat keadaannya. Kuanggukan kepala tanda hormat kepada kakakku saat itu. Email sudah sibuk dengan laptop yang kubawa dari rumah. Gadis itu sangat antusias dengan layar laptop, entah apa yang dilihatnya saat itu. Selama aku berkunjung di rumah milik Mbak Rini, aku tidak pernah masuk lebih dalam untuk memeriksa seisi rumah. Jadi aku tidak tahu letak kamar mandi di rumah itu. Mel, kamar mandinya di mana? Tanyaku kepada Email yang fokus pada layar laptop. Itu di sana, jawab Email tanpa menoleh dengan menunjuk ke arah belakang. Aku hanya menggeleng kepala atas kelakuan Email yang seperti itu. Letak dapur berada di garis lurus jalan antara ruang tamu dengan ruangan tengah. Jadi tinggal lurus saja ke belakang maka akan sampai di dapur. Sesampainya di dapur, kulihat banyak pekakas dapur yang jarang dipakai oleh Mbak Rini saat itu. Karena terlihat banyak debu yang menempel pada benda-benda tersebut. Di sebelah kiri di dapur ada tungku dengan panci berisi air di atasnya. Tungku tersebut nampak baru saja digunakan oleh Mbak Rini saat membuat kopi untukku. Di sebelah kanan terdapat ranjang dari bambu dengan tikar di atasnya. Juga terdapat 5 sangkar burung perkutut yang sudah tidak ada penghuninya. Sedangkan pintu keluarnya berhadapan langsung dengan pintu penghubung antara dapur dan ruangan tengah. Perasaan mulai terasa aneh saat kaki melangkahkan menyusuri dapur. Bulu romaku kembali berdiri saat itu. Dari arah luar terdengar seseorang sedang menyapu halaman menggunakan sapu lidi. Bau daun sirih tercium kental saat itu. Kupikir wajar saja karena di desa masih banyak orang tua yang nginang. Saat pintu mulai kubuka, terlihat seorang nenek-nenek yang membungkukkan badan tengah menyapu di halaman belakang rumah Mbak Rini saat itu. Jantungku seolah-olah berhenti saat itu. Saat kulihat wajah keriput dengan banyak garis tak beraturan, dibalut bedak putih tebal tengah menatapku dengan kedua matanya yang berwarna merah pudar.
"Saya mau ke kamar mandi, Bah," sapaku dengan gugup. Nenek yang kulihat saat itu mengenakan baju kebaya lengkap dengan jari lurik, menatapku lama seakan merontokkan nyaliku dalam sesaat. Kemudian nenek itu melepaskan nginang dari mulutnya, lalu menunjukkan letak kamar mandi tanpa berkata sepatah kata pun. Tubuhku bergidik ngeri saat melihat puluhan gigi rapi yang sudah menghitam milik si nenek tersebut. Ketika berada di kamar mandi, sejenak aku berpikir, siapa sih nenek itu? Kenapa Mbak Rini tidak pernah memberitahuku jika ada seorang nenek-nenek yang tinggal bersamanya di rumah ini? Kutepis jauh-jauh pikiran yang mulai mengarah ke hal yang negatif atau ke hal mistik. Baru saja aku memegang gayung untuk membersihkan sisa kotoran. Di luar, terdengar seseorang sedang memecahkan kayu menggunakan kampak. Kembali aku dibuat heran dengan situasi seperti itu. Beberapa kali, benda tajam itu menghantam sebuah kayu hingga menimbulkan suara keras. Jantungku mulai berdetak tak karuan saat itu. Siapa juga yang sore-sore begini memecahkan kayu, pikirku. Cepat-cepat kusiram dengan banyak air kotoran di kamar mandi saat itu. Kemudian aku segera keluar untuk masuki rumah kembali. Di samping kamar mandi, terdapat sebuah pangkal kayu besar yang biasa digunakan oleh orang tua memecah kayu bakar. Kulihat di sana ada sisa-sisa potongan kayu kecil, tetapi aku tidak melihat siapa yang memotong kayu. Keanehan kembali mulai terasa saat aku mulai masuk ke rumah lewat pintu dapur. Kulihat lampu dapur sudah menyala. Petang sudah datang dengan cepat. Di sekelilingku saat itu kabut tipis mulai keluar, menyamarkan pepohonan besar yang tumbuh di sekeliling rumah. Bau amis darah tiba-tiba menusuk hidung tak kala aku membuka area dapur saat itu. Langkah kakiku terhenti saat mataku melihat ada sesosok tubuh nenek-nenek yang kulihat sedang menyapu di halaman belakang rumah tadi, kini sedang berbaring di atas ranjang bambu. Entah saking kagetnya atau aku mulai paranoid saat itu. Dengan tubuh gemetar, aku paksakan kaki melangkah menuju ke ruang tengah. Saat pintu penghubung antara dapur dan ruang tengah sudah tertutup, saat kutekan pintu keras-keras. Saat itu, aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ketika pintu kedorong sedikit, pintu tersebut secara gamblang langsung terbuka lebar. Dan mataku melihat ada sosok tubuh tanpa kepala yang berada tepat di hadapanku. Leher buntung tanpa kepala dengan darah serta daging busuk yang mengeluarkan bau tidak sedap menjadi pemandangan pertama saat pintu terbuka. Badanku langsung gemetar hebat dan kaku seketika saat pemandangan yang mengerikan itu aku lihat. Napasku langsung tersengal-sengal, seakan udara yang kuhirup ini hanya sampai tenggorokan saja. Saat mataku menatap ke arah bagian bawah, kedua tangan sosok tersebut sedang memegang kepalanya dengan muka yang hancur. Allahu Akbar. Dan seketika, aku langsung merasakan tubuhku ini terhempas ke belakang. Aku langsung tak sadarkan diri dengan seketika. Ketika aku sadar dari pingsan, kudapati diriku sudah berada di rumah Bude Tati malam itu. Di sampingku, email sedang terlelap dengan dengkuran kecilnya. Sementara di ruangan tengah lampu masih menyala. Terdengar suara Bude Tati sedang berbicara serius dengan Pade Rowi, suaminya. Badanku terasa pegal saat itu. Aku ingin mengambil air putih. Namun, kuurungkan niatku saat telingaku mendengar Pade berkata, "Balak Sengkolo itu tidak bisa dihilangkan, Dik. Lalu anak-anak itu harus bagaimana, Pak? Kasihan kalau nasibnya seperti Pak Darmo." Seumpamanya Iskak tidak menerima sewaktu Pak Seno memasrahkan rumah itu. Kemungkinan balak rumah itu tidak akan turun pada Rini, Dik. Dari cerita Pade, aku jadi tahu asal-usul rumah warisan yang ditempati Mas Iskak bersama Mbak Rini. Rumah itu dulunya dibangun oleh generasi pertama. Sewaktu kepala keluarga meninggal, rumah tersebut selalu diwariskan pada anak terakhir. Pak Seno merupakan generasi keempat, berarti Mbak Rini adalah generasi kelima di keluarga itu. Karena zaman semakin maju, Mbak Rini tidak mempercayai adat keluarganya. Pemikiran Mbak Rini saat itu, siapapun yang menempati rumah tersebut tidak apa. Pergeseran zaman yang semakin maju membuat ia lupa akan adat yang sudah turun-temurun dari keluarganya. Dan apesnya lagi, Mbak Rini terlahir sebagai perempuan. Saat Pak Seno mulai membicarakan hal tersebut kepada Mbak Rini, ia selalu mengelak dengan alasan hanya mitos belaka.
Setelah meninggalnya Pak Seno, entah sengaja atau tidak, Mbak Rini yang melihat ada sebuah payung di lemari pakaian mendiang ibunya, membuka payung tersebut di dalam kamar. Bude yang mengetahui hal tersebut segera mencegah. Namun lagi-lagi Mbak Rini menyangkal jika itu hanya mitos orang zaman dulu. Tepat setelah 40 hari meninggalnya Pak Seno, kondisi keuangan serta usaha yang dijalankan oleh Mas Iskak menurun. Keadaan semakin rumit. Entah bagaimana ceritanya, Mas Iskak ini menjual rumah satu-satunya yang mereka punya saat itu, lalu memilih pindah ke rumah warisan dari Pak Seno. Masih di tempat yang sama, berada di balik pintu kamar sambil mencuri dengar dari Pak Ade dan Bude. Ku dengar satu-satunya cara agar balak itu hilang adalah membiarkan begitu saja, sampai balak itu hilang dengan sendirinya. Setelah itu, aku kembali tertidur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Bergegas aku menuju ke rumah Mbak Rini. Aku ingin memastikan tentang apa yang terjadi pada mereka, yang ku tahu setelah mencuri dengar dari pembicaraan Bude semalam. Saat itu, seperti sedang terjadi sesuatu pada Cika. Memang, keponakanku satu-satunya ini tidak seperti dulu. Cika lebih banyak menangis dan seringkali diam saat diajak berbicara. Setibanya di sana, suasana rumah masih terlihat singgup sama seperti kemarin. Mbak Rini tampak sedang menemani Cika sambil melipat baju di ruangan depan. "Sudah sarapan, Don?" "Sudah, Mbak." Sama seperti kemarin. Saat aku datang di dalam rumah, perasaanku tidak tenang. Bunyi sekecil apapun membuatku terkejut saat itu. "Mbak, kenapa Mbak nggak pindah ke rumah di Surabaya saja, Mbak?" Tanyaku sambil memandang iba kepada Mbak Rini. Mendengar pertanyaan dari mulutku, Mbak Rini langsung menghentikan kesibukannya. Dia mulai mengatur napas perlahan. Seandainya saja bisa. Sudah Mbak lakuin sejak awal, Don." "Kenapa nggak bisa? Bukannya kesialan yang sekarang menimpa Mbak terjadi setelah tinggal di rumah ini?" Jawabku dengan cepat, karena semua terasa aneh bagiku saat itu. "Lihat ini." Luka di perut Cika semakin melebar saat aku dan Mas Iska keluar dari rumah ini. Jawab Rini sambil menunjukkan luka hitam di bagian pusar perut Cika. Tatapan matanya mulai sendu saat melihat anak semata wayangnya menderita penyakit aneh tanpa tahu penyebabnya. "Tetapi Mbak," belum selesai kata-kata dari mulutku terucap, Bude Tatik yang sudah datang langsung menyela. "Duk, kamu harus mengerti kondisi mbakmu ini. Ini jalan satu-satunya yang terbaik bagi keluarga mereka dengan menjalani hukuman pingit." "Semua terasa aneh, Bude," jawabku pelan. "Bukan hanya kamu, kami juga merasakan hal itu. Semuanya tidak masuk akal." Jawab Bude semakin membuatku ingin berontak saat itu. "Sampai kapan semua ini terjadi, Bude?" Bude dan Mbak Rini hanya menggelengkan kepala pelan secara bersamaan. Mata Bude Tatik mulai berair saat itu. Sedangkan aku sendiri ingin mengeluarkan unek-unek, tapi tidak tahu cara menyampaikannya. "Mbak bikinin kopi dulu ya," ucap Mbak Rini sambil menepuk bahuku pelan. Waktu terasa cepat berlalu. Suara azan zuhur sudah berkumandang dari kejauhan. Email mulai menemaniku menuju kamar mandi di belakang rumah. Kepalaku terasa berat untuk melangkah menuju kamar mandi. Perasaan malas mulai menggelayut di dalam diri. Kejadian aneh mulai terasa kembali ketika aku mulai membasuh air wudhu saat itu. Di samping kiri kamar mandi terdapat sebuah sumur tua dengan banyak lumut kering yang menempel pada seluruh bagian. Dari sumur itu, telingaku mendengar ada suara yang menggema. Samar namun sangat jelas. Suara serak dari seorang wanita yang berasal dari dalam sumur itu. Suaranya berteriak seperti ini. "Pareng, pareng, pareng." Tangkuku mulai bergidik ngeri. Keanehan kembali terjadi di rumah tersebut yang berasal dari sumur tua di belakang rumah. Kedua bola mataku menatap nanar pada sumur tua dengan lubang tertutup rapat yang menyisakan celah-celah kecil dari penutup berbahan bambu. Rasa penasaran bercampur takut seakan memaksaku untuk melihat ke dalam lubang sumur yang melalui celah kecil itu. Ketika jarak tubuhku dengan sumur itu sudah sangat dekat, tangan yang awalnya hendak membuka penutup lubang sumur itu mendadak terhenti. Karena lebih dulu aku dikejutkan oleh penutup sumur yang tiba-tiba bergerak naik dengan sendirinya. Jantungku langsung terasa mau copot saat itu juga. Ketika mataku melihat dengan jelas, ada sebuah tangan berlumuran darah dengan bagian kulit yang terkelupas
sudah keluar dari penutup sumur itu dari dalam. "Mbak Dona lagi ngapain?" tanya email tiba-tiba yang sudah berada di belakangku. Ku pegang bagian dada sambil bernapas lega saat itu, karena kehadiran email menyadarkan diriku dari situasi yang aneh terjadi. Namun saat kulihat kembali ke arah sumur, kulihat sosok tangan itu sudah tidak ada. Cepat-cepat, aku langsung masuk ke dalam rumah. Email sempat bingung melihat wajahku yang seperti sangat ketakutan. Namun saat itu, aku tidak menceritakan kejadian yang aku alami kepada email. Setelah selesai sholat duhur, Bude berkata, "Kita tidak tahu apa penangkalnya agar balak ini cepat berlalu. Tapi ada baiknya jika selepas maghrib kita membaca surat Yasin untuk meredakannya." Selama tinggal di rumah itu, atas saran dari Pak D, Mbak Rini selalu membaca surat Yasin setiap malamnya. Karena didorong oleh rasa kasihan dan ingin membantu, sebelum maghrib, aku dan email akan membaca Yasin bersama di rumah Mbak Rini. Sebelum kami berangkat, Bude mewanti-wanti kami berdua, jangan sampai sirap. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi email mengangguk pelan seolah mengerti. Malam itu adalah malam paling gila yang pernah aku alami. Mbak Rini membuat 2 gelas kopi tawar dan teh tawar sebagai cawisan. Kemudian meletakkannya di atas nakas di salah satu kamar paling belakang. Sesudah mengambil air wudhu, aku mulai memasuki rumah dari arah dapur. Dan mataku tidak sengaja melirik ke salah satu kamar yang diletakkannya cawisan oleh Mbak Rini. Dan mataku langsung melotot ketika melihat ada bayangan hitam seorang lelaki tua sedang meminum kopi di atas nakas. Seketika itu juga, bulu-bulu halus di badanku berdiri semuanya. Tak percaya dengan apa yang kulihat saat itu. Tiba-tiba, lelaki tua itu langsung menoleh kepadaku sambil tersenyum. Wajah yang tidak asing bagiku. Saat mata kami saling bertatapan, itu adalah wajah Pak Seno yang ku ketahui telah meninggal. Belum sampai di situ, kembali aku dikagetkan oleh sosok tubuh kurus tinggi dengan kulit pucat serta tulang-tulangnya yang tertutup kulit. Itu milik Mas Iskak. Mas Iskak memandang dengan tatapan mata kosong di depan kamarnya. Ia tidak bergerak dari tempatnya. Dengan gugup, aku melewatinya menuju kamar depan dan segera melaksanakan sholat maghrib bersama email. Entah saking husunya atau karena perasaan yang takut yang terus menghantui dalam benakku, secara tidak sadar aku sudah membaca Yasin sampai ketiga kalinya. Setelah selesai, kulihat email di belakangku sudah terlelap. Mungkin dia tertidur karena menunggu terlalu lama. Di sini, aku mulai mengalami hal pertama di dalam hidupku tentang sebuah rasa takut di dalam diri yang tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, hawa di dalam rumah terasa pengap. Setelah membuka mukena, lalu melihat jam yang melingkar di tangan kiriku, menunjukkan pukul 9 malam lewat 32 menit. Dan samar-samar, aku mendengar ada suara orang yang sedang menimang-nimang bayi sambil mendendangkan lagu tembang Jawa. Untuk kesekian kalinya, darahku berdesir cepat. Bersamaan dengan suara tembang Jawa yang dinyanyikan oleh sesosok perempuan di luar kamar. Ditambah lagi, terdengar suara air dari dalam teko yang dituangkan ke dalam gelas. Badanku gemetar tak karuan saat itu. Kubuka sedikit celah pintu untuk melihat siapa yang sedang berada di luar kamar saat itu. Dari balik celah pintu, mataku melihat ada sesosok perempuan dengan rambut panjang awut-awutan sampai ke lantai, tengah menggendong seorang anak kecil. Keringat langsung membasahi keningku. Entah aku harus bagaimana menjelaskan situasi saat itu. Tubuhku sangat ketakutan saat melihat sosok itu. Sosok itu terus saja menimang-nimang anak kecil itu. Namun seakan sadar dengan tatapanku, sosok itu lalu membalikkan badannya dan terlihat bola matanya itu berwarna hitam yang lebih membuatku terkejut. Sosok yang digendong oleh perempuan yang dianggap kuntilanak itu adalah keponakanku yang bernama Cika. Dan ketika sosok itu menghentikan lagu nyanyian Jawanya, Cika langsung menangis. Sosok itu langsung menatapku sambil menyeringai. Aku mulai mundur beberapa langkah dan tanpa sadar, aku menginjak kakinya email. Email langsung terbangun, namun dia seperti kaget karena melihat wajahku yang pucat.
Suara tangisan Cika tidak terdengar lagi. Namun suara tembang Jawa itu kembali terdengar. Aku hanya terdiam, sambil terus saja menatap ke arah pintu. Email seperti bingung dengan sikapku. Dia pun lalu melihat ke arah pintu. Dan sesaat kemudian, kami melihat pintu kamar itu terbuka secara perlahan. Aku mendekatkan diri kepada email. Email juga seperti mulai ketakutan. Dan tak berapa lama, kami mulai mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah depan pintu. Dan saat itu, kami melihat sosok yang mendekat ke arah pintu kamar itu adalah sosok manusia yang tidak mempunyai kepala. Sosok itu langsung berdiri tepat di depan pintu dengan lehernya yang masih mengeluarkan darah serta kepalanya yang dipegangi oleh tangan kirinya. Sosok itu seperti menari-nari seakan menakuti kami. Yang lebih mengerikannya, perutnya itu seperti sobek dan bagian tubuhnya itu seperti keluar. Pemandangan itu membuat kami sangat ketakutan. Aku dan email langsung berpelukan. Beberapa kali aku coba memejamkan mata. Aku kucek-kucek ke mataku, berharap yang aku lihat itu hanyalah ilusi semata. Namun ketika aku membuka mata, sosok tersebut masih berdiri di depan pintu. Aku dan email bingung harus berbuat apa. Saat itu aku melihat ada jendela. Aku berpikir itu jalan satu-satunya aku keluar dari rumah itu. Bergegas aku berlari ke arah jendela. Namun saat gordeng aku buka, di situ aku melihat ada sesosok pocong yang sudah berdiri di balik jendela. Dan wajahnya itu terlihat sangat menakutkan. Wajahnya sudah busuk dengan beberapa belatung terlihat di wajahnya. Dan seketika aroma bau anyir dan bau busuk langsung memenuhi seluruh kamar. Aku langsung mundur ke pojokan kamar dengan posisi email yang sudah jongkok di sana. Aku bingung harus berbuat apa. Aku coba berpelukan dengan email dengan mata yang sudah menangis karena saat itu aku sangat berharap aku pingsan. Namun nyatanya malam itu habis-habisan kami diteror. Rasa mual sudah tidak kuat aku tahan. Seketika aku langsung muntah karena bau busuk yang terus memenuhi kamar itu. Kulihat ke arah pintu. Sosok tanpa kepala itu masih berdiri. Dan tak berapa lama aku mendengar kembali. Seperti ada suara loncatan. Dan saat aku membuka mata, sosok pocong itu sudah masuk ke dalam kamar. Kini dia melompat dan terus mendekat ke arah aku dan email. Aku menjerit ketakutan saat itu, berharap suaraku didengar oleh Mbak Rini ataupun tetangga rumah. Tapi anehnya, suaraku ini tidak terdengar sama sekali oleh mereka. Padahal suaraku berteriak itu cukup keras. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi. Sepanjang malam, aku hanya menangis sambil berpelukan dengan email. Email juga seperti itu. Hingga akhirnya, saat aku memejamkan mata dengan email, terdengar suara azan subuh berkumandang. Dan saat itu, kami langsung membuka mata. Dan sosok menakutkan itu sudah tidak ada. Aku dan email langsung tergeletak lemas saat itu. Badan kami benar-benar lemas karena rasa ketakutan yang sudah kami rasakan semalaman tadi. Hingga saat pagi hari, Bude dan Pade langsung datang menjemput kami. Bude sudah bilang, jangan sampai sirap, kata Bude sambil memapahku menuju rumahnya. Aku hanya bisa terdiam. Setelah sampai di rumah Bude, aku makan dan langsung beristirahat karena aku merasakan sangat lelah saat itu. Saat sedang tidur, aku bermimpi. Di mimpi, aku sedang berada di teras rumah Mbak Rini. Dan saat itu, aku melihat ada seorang bocah perempuan, entah muncul dari mana. Dia datang dengan baju lusuh dan bertelanjang kaki. Dia meminta sesuatu dariku. Bocah perempuan itu berusia sekitar 8 tahunan. Ia mengulurkan tangan. Karena aku tidak mempunyai apa-apa untuk aku berikan pada bocah perempuan itu, tampak bocah itu sedikit murung.
Entah karena rasa kasihan atau apa, aku sendiri tidak mengerti. Secara tiba-tiba terlintas di dalam pikiranku untuk memberikan seuntai kalung yang masih terpasang di leherku. Setelah berjongkok di hadapan bocah itu, ku lepaskan kalung di leher, kemudian memasangkannya di leher bocah tersebut. Wajah murungnya nampak sumringah setelah kupasangkan kalung pemberian Mas Iskak hadiah ulang tahunku. Kemudian ia menunjuk ke arah rumah Mbak Rini. Tangan mungilnya seolah memberikan petunjuk kepadaku. Bongkar rumah itu, Mbak. Dapurnya hadapkan ke arah barat, ucap bocah perempuan itu dengan wajah yang serius. Sejenak aku berpikir, kenapa bocah yang belum diketahui namanya tersebut menyuruhku membongkar rumah Mbak Rini? Tidak baik, pintu rumah depan langsung lurus dengan pintu belakang, apalagi menghadap ke arah barat. Lanjutnya tampak melihat ke arahku. Memang terbilang aneh saat menjumpai rumah menghadap ke barat dengan pintu depan berada di garis lurus dengan pintu belakang. Konon orang Jawa menyebutnya sebagai rumah syarat, atau biasanya orang yang membangun rumah tersebut sedang menjalankan lelaku spiritual. Membangun rumah model seperti itu sama saja memberikan jalan keluar masuk bagi mereka yang tidak kasat mata. Itu menurut mitos yang aku dengar. Pada saat pandanganku fokus melihat rumah Mbak Rini dari luar pagar, bocah tersebut tiba-tiba menghilang. Dan seketika itu juga, aku langsung bangun dari tidurku. Sore harinya, saat aku bersama Bude dan Pade, aku langsung membicarakan mimpi yang aku alami tadi. Dan ternyata, Bude juga mendapatkan mimpi yang sama. Meski ceritanya berbeda, tapi maknanya tentang perintah membongkar rumah Mbak Rini ini sama. Saat kami sedang memikirkan jalan keluar masalah yang dihadapi oleh Mbak Rini, tiba-tiba Mbak Rini ini datang dengan mata sembab sambil menggendong Cika. Mbak Rini mengabari jika siang itu Mas Iskak telah meninggal dunia. Bak disambar petir di siang bolong, aku yang mendengar langsung menjerit keras saat itu juga. Terkadang kita terlalu keras kepala ketika mendapat masukan dari orang lain. Barulah setelah kejadian buruk menimpa, kita baru sadar akan hal tersebut. Tak ada yang tahu tentang kehidupan kita ke depannya. Bahkan kita tidak tahu kapan maut akan menjemput. Setelah pemakaman Mas Iskak, Pak D mengumpulkan warga untuk membantu membongkar rumah Mbak Rini. Sebelum membongkar rumah, diadakan hajatan kecil terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak D sendiri. Tradisi tumpengan dengan nasi kuning yang dibentuk kerucut, lengkap dengan ayam ingkung beserta tahu tempe. Warga terlihat antusias mengikuti acara tersebut. Diawali dengan bagian belakang, tepatnya di area dapur yang mulai dibongkar dengan menurunkan seluruh genteng. Setelah bagian belakang dibongkar seluruhnya, barulah dimulai dengan bagian depannya. Aku yang berdiri di samping Bude menantikan harap-harap cemas saat momen tersebut. Sementara Mbak Rini sedang berada di puskesmas menemani Cika saat itu. Terdengar suara keras kayu yang masih terbilang bagus berbunyi ketika dicungkil secara paksa, hingga seluruh bangunan rumah rata dengan tanah dalam beberapa jam kemudian. Pembangunan dilanjut di hari Jumat berikutnya, karena saat itu hujan turun dengan derasnya. Pak D yang mencari hari bagus untuk membangun rumah memilih hari Jumat untuk kembali mendirikan komponen bangunan rumah tersebut. Setelah rumah berdiri dengan tata letak dapur yang berubah total mengikuti penuturan bocah di dalam mimpiku. Pintu dapur ditaruh di sebelah kanan, tepatnya menghadap ke arah selatan. Setelah rumah dibangun seperti itu, tak ada lagi hal aneh yang terjadi di rumah itu. Namun menurut Bude, sosok makhluk yang tak kasat mata itu pindah ke dalam sumur tua yang sampai sekarang tidak difungsikan kembali. Menurut kesaksian warga yang pernah lewat ketika malam hari, mereka melihat ada sosok perempuan dengan rambut yang panjang. Sosok tersebut sedang mendendangkan lagu Jawa dan duduk di pinggiran sumur tersebut. Saat tetangga itu melihat lebih pasti, sosok tersebut menghilang. Beberapa warga juga sering mendengar ada suara tangisan di sekitar sumur itu. Namun Pade dan Bude tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tetap menutup sumur tersebut. Namun lama-kelamaan, gangguan-gangguan tersebut menghilang. Aku juga masih bingung dengan semua yang terjadi.
karena semua itu seperti mimpi bagiku. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.